Selamat malam pemirsa, data masuk hasil hitungan suara secara manual atau real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum hingga Senin 19 Februari 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat telah mencapai 71,53% atau berasal dari 588.890 TPS. Berdasarkan data tersebut, Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka masih unggul sementara. Prabowo dan Gibran meraih 56.373.413 suara atau 58,58%. Dengan raihan tersebut, Prabowo Gibran juga unggul di 35 provinsi. Wilayah yang menyumbang suara terbanyak bagi Prabowo dan Gibran adalah Jawa Timur dengan perolehan 10.387.243 suara. Kemudian di Jawa Tengah 9.475.738 suara dan Jawa Barat dengan perolehan 9.264.978. Sementara itu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat meraih 23.349.647 atau 24,26%. Anies Muhaimin hanya menang di 3 provinsi dari Prabowo Gibran. Dan paling banyak yang menyumbangkan suara untuk Amin adalah di Jawa Barat dengan perolehan 5.159.467 suara. Sedangkan untuk paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD anjlok ke peringkat buncit dengan raihan 16.512.329 atau 17,16% suara. Ganjar Mahfud paling banyak mendapatkan suara di Jawa Tengah dengan total 6.179.154 suara. Sebagai informasi, rekapitulasi penghitungan suara dijadwalkan berlangsung pada 20 Maret 2024 mendatang. Sementara penetapan hasil pemilu bakal diumumkan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadwal dan tahapan pemilu 2024 tersebut tertuang dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Jika tadi perolehan suara dari Capres-Cawapres, kali ini perolehan suara sementara 7 artis yang menjadi calon legislatif atau caleg di Dapil Jawa Barat 1 Pemilu 2024 pada Senin 19 Februari 2024 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ketujuh artis tersebut merupakan caleg DPR RI yang diusung oleh sejumlah partai, yakni PSI, kemudian ada PDIP, Nasdem, PAN, Gerindra, Golkar, dan juga dari PDIP lagi. Berdasarkan data yang dihimpun tribunnews.com dari infopemilu.kpu.go.id pukul 18 waktu Indonesia Barat, perolehan suara sementara tertinggi caleg artis di Dapil Jawa Barat 1 diraih oleh Melly Guslow dari Partai Gerindra. Sementara terendah ada Marcel Siahaan dari PDI Perjuangan. Nama artis pertama ada Giring Ganesa yang merupakan caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Solidaritas Indonesia. Dia memperoleh suara 14.787 atau di urutan pertama dari 7 caleg PSI. Kemudian ada juga Juniko BP Siahaan atau Niko Siahaan
Dia merupakan caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari PDI Perjuangan yang memperoleh suara 19.426 dan dia merupakan urutan pertama dari 7 caleg PDIP. Selanjutnya ada Muhammad Farhan yang merupakan caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Nasdem. Dia memperoleh total 20.285 suara dan menempati urutan pertama dari 7 caleg Nasdem di Dapil Jabar 1. Ada Faisal Haris yang merupakan caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari PAN. Dia memperoleh 5.138 suara dan menempati urutan ketiga dari 7 caleg PAN. Yang tertinggi ada Meli Guslo yang merupakan caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Gerindra. Dia memperoleh 26.178 suara. Dia urutan pertama dari 7 caleg Gerindra. Selanjutnya ada Nurul Arifin dari Partai Golkar yang memperoleh 22.550 suara. Dia juga menempati urutan pertama dari 7 caleg Golkar. Dan paling buncit, Marcel Siahaan merupakan caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari PDI Perjuangan. Dia memperoleh 4.512 suara dan menempati urutan kelima dari 7 caleg PDIP di Dapil Jabar 1. Tribuners, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko, mengatakan bahwa koalisi pemerintahan mendatang menjadi kewenangan Capres nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus tersebut dinilai berwenang mengajak partai politik yang ada di pemerintahannya. Hal ini sekaligus menanggapi pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara Jakarta pada Minggu malam kemarin. Menurut Budiman, pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Prabowo Gibran pada 2024 mendatang. Akan tetapi, Budiman menilai wajar jika Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum parpol yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin saat ini. Budiman menduga penjajakan komunikasi Presiden Jokowi dengan Nasdem hanya membicarakan kelancaran koalisi hingga akhir masa jabatan pemerintahan pada Oktober 2024. Namun demikian, dia mengatakan Prabowo Gibran memang telah bersikap akan merangkul pihak yang berada di kubu lawan politiknya usai pemilu rampung. Diketahui hingga saat ini, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hampir dipastikan menjadi pemenang Pilpres 2024. Mereka hingga pada hari Senin 19 Februari 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat berdasarkan real count KPU telah mengantongi 58,58% suara dan juga unggul di 35 provinsi. Total suara yang masuk secara nasional berdasarkan real count KPU hingga saat ini sebanyak 71,53%. Demikian informasi saat ini pemirsa, namun kami akan terus mengupdate informasi lainnya mengenai Pilpres dan juga Pemilu 2024. Selengkapnya hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.